Mana dulu ya? Tidak lain tidak agar beban bahwa rakyat ada dan agar besok kala jangan seenaknya mengatakan aksi mahasiswa seminggu saja sudah selesai. Itu harus dilawan dengan aksi serentak. Terima kasih. Selamat datang Pak Robert. Pak ya boleh. Aku bapak. Bapak ya. Om jadi. Ya baru Robert. Ini teman-teman aktivis Pak dari berbagai elemen organisasi. Kami lagi dari tadi membuat aliansi pun dari berbagai organisasi, berbagai paradigma ideologi dan berbagai bendera masing-masing membuat aliansi pemuda Indonesia bergerak. Ini juga dari teman-teman UIN juga lagi membuat aliansi bersama, aliansi mahasiswa Yogyakarta. Jadi sebenarnya ini teman-teman dari berbagai elemen untuk datang diskusi. Oh. Oke, dan ambil. Oke, makasih kawan-kawan semuanya. Makasih Bung Robertnya. Dia jarang sekali ke jejak ini. Saya culik untuk karena besok ada public lecture ya. Wah, ini dasar sekali acara dia. Public lecture Kan ya. Dia punya acara public lecture lalu kita culik ke sini untuk diskusi makan kawan. Karena dia nggak punya waktu banyak, besok harus pulang gitu. Nah, nanti kalian ngobrol-ngobrol lah. Ada banyak buku Mas Robert untuk bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, ini silaturahmi awal sehingga nanti satu saat dia ada waktu banyak nanti saya ajak ke sini untuk diskusi lebih panjang kawan-kawan. Nah, Yudan sebagai salah satu panitia public lecture ini dia pandainya soalnya dia tanya Nafusipol lagi. Nah, dia yang akan memoderatori acara ini dan bicaranya saya kasih ke Yudan. Aku tak ada dari dia. Oke, terima kasih. Pertama-tama terima kasih pada Mas atau Pak atau Bung atau kalau sini udah semua panggilnya Bung gitu. Atau Bung aja ya biar lebih familiar ya. Oke, Bung Robert yang telah kita culik ya. Semi sukanya nyulik-nyulik narasumber gitu. Pertama kita karena proletar bener-bener nggak bisa bayari dengan jadi kita culik setiap orang yang datang gitu kita culik untuk ngisi. Kan ini cara termurah untuk kita menjadi lebih pintar gitu, kira-kira begitu. Jadi mungkin agak sedikit radikal untuk cara-cara kayak gitu. Masa kalah sama anak-anak IAIN ya yang bentrok sama polisi ya. Kita bentrok sama siapapun loh. Oke, malam ini kita akan ngobrol gitu, tapi kemudian bukan berarti obrolan malam ini sesuatu yang putus dengan historis material yang terjadi saat ini ya. Karena mungkin bisa jadi besok kan ngobrol tentang politik kaum muda ya, dan kebetulan di sini para aktivis muda dan kebetulan sangat tepat lah misalnya untuk bicara tentang itu. Tapi malam ini karena judulnya tentang kutukan presidensialisme nampak agak sedikit geser, namun posisinya apa istilahnya tema itu tidak bisa jadi ini nanti kaitan satu sama lain gitu. Bisa jadi kaitannya dengan hari besok itu tentang politika muda, atau mungkin bisa dengan konteks saat ini. Tadi kita lagi ngobrol banyak tentang BBM dan bagaimana gerakan Indonesia Muda ini, benar kan? Gerakan Indonesia Muda menolak atau mungkin pengen memberikan sikap yang sangat keras dengan berbagai strategi gerakan agar ya Jokowi tahu diri bagaimana kondisi saat ini. Sangat benar-benar melumpuhkan sendi-sendi, bahkan otot. Kalau saya ya sampai dompet saya tuh lumpuh juga gitu. Apalagi tanggal tua kayak gini kita juga sangat lumpuh gitu. Jadi ini berdampak terhadap semua hal gitu. Kita mahasiswa yang katanya kelas menengah borjuis, petite borjuis ya kalau bahasanya Max itu. Ya jadi kita juga menjadi korban juga, tapi bagaimana sebenarnya nanti Bung Robert ini bisa menjelaskan konteks tadi. Kalau judulnya yang sudah kita ambil tadi kutukan presidensialisme, juga ini ada kaitannya dengan konteks masalah yang saat ini dihadapi oleh kaum muda ataupun rakyat Indonesia semuanya. Mungkin gitu dulu prolog dari saya. Waktu dan tempat kami silakan untuk memberikan diskusi. Oke, selamat malam teman-teman sekalian.
Ini sebenarnya yang mau kita diskusikan ini, kalau waktu saya masih mahasiswa, ini teori yang saya tolak. Teori yang mau soal yang mau saya ini ya kan, saya tolak karena teori itu sebenarnya bagian dari mazhab kebudayaan politik. Nah pada waktu itu di era Soeharto itu, yang kalau kita belajar teori kebudayaan politik itu kita kan teori apa? Nggak ada radikalnya sama sekali, nggak ada aspek emansipatifnya sama sekali. Kebudayaan politik itu kita kan nggak cocok lah ngomong kebudayaan politik untuk satu masyarakat yang masih dipimpin oleh otoritarianisme, itu nggak cocok. Nah gitu, pada zaman itu. Tapi kemudian setelah Soeharto lengser, kita memasuki satu era apalah ya, kuasi demokrasi atau demokrasi apa namanya ini, itu teori muncul gitu, dan saya pikir ini lumayan penting ini. Kenapa penting teori kebudayaan politik? Nah karena jadi rupanya memang setelah saya pelajari secara agak detail gitu, si pembuat teori itu, teori kebudayaan politik itu memang membuat teorinya memang untuk menjelaskan modus kehidupan di dalam masyarakat demokratis. Jadi kebudayaan politik itu sebenarnya sebagai konsep muncul untuk menjawab pertanyaan apa sih yang bisa membuat demokrasi itu langgeng. Nah, menurut si empunya teori, supaya satu demokrasi itu langgeng di dalam satu masyarakat, dia butuh dua syarat. Syarat yang pertama adalah adanya desain institusional kepolitikan yang cocok buat demokrasi. Nanti aku jelasin sedikit soal itu. Dan yang kedua adanya kebudayaan politik yang cocok. Kebudayaan politik itu maksudnya bahwa demokrasi itu diterima oleh kebanyakan masyarakat, masyarakatnya aktif dalam politik, gitu ya, melihat politik itu sebagai bidang kehidupan yang merangsang gitu. Nah itu kemudian, itu kalau ada dua kondisi ini, demokrasi bisa lumayan langgeng gitu. Jadi memang teori itu memang teori yang muncul untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara melanggengkan demokrasi. Nah, pada zaman Soeharto itu nggak masuk otak kita karena tidak ada demokrasi pada zaman Soeharto. Nah, setelah era Soeharto selesai, teori ini muncul gitu. Nah, jadi ini aku ada satu tulisan yang disebut-sebut Mas Eko tadi itu, sebetulnya lebih tepatnya kutukan presidensialisme multipartai. Nah, apa? Nah, ini kalau kita sebut presidensialisme, multipartisme, sebenarnya kalau dalam pemikiran politik ya, ini memang bukan pemikiran, bukan bagian dari teori-teori sosial politik yang progresif memang. Ya. Kita nggak membahas nih tentang hegemoni, ideologi, kelas. Enggak, dia kalau di dalam filsafat politik, pemikiran semacam kayak begini nih, teori semacam ini diletakkan dalam konsep normatif politik normatif, atau yang lebih rinci namanya desain institusional kepolitikan, institusionalisme, neo-institusionalisme dan neo-institusionalisme. Jadi mereka menganggap bahwa salah satu demokrasi itu supaya bisa jalan perlu institusi-institusi, gitu. Nah, namanya teori institusionalisme. Nah, ini memang teori ini ada di sebelah kanan, ada di sebelah tengah lah gitu ya kan, dibandingkan teori yang lain. Misalnya di sini ada teori tentang gerakan, teori tentang ideologi, teori tentang kelas, kebudayaan kelas, dia ada di sini gitu. Nah, ini dasarnya konkret, ekonomi politik konkret. Kalau yang ini dasarnya model, gitu. Jadi memang ini saya mau jujur, yang malam ini mau saya sampaikan, saya share ke teman-teman sekalian, itu adalah satu teori politik, satu persoalan, satu isu di dalam teori politik yang normatif sifatnya, ya. Tapi kalau nanti kita berbicara yang ekonomi politik yang ideologis, yang apa bisa juga gitu ya kan. Tapi belajar dari pengalaman saya dulu, ternyata
kalau kita pahami juga ini, pikiran dan desain institusional itu ada gunanya juga untuk mengkritik. Ada juga dimensi advokatifnya, ada juga bisa dicari, dimensi advokatifnya bisa ditemukan, dimensi emansipasinya bisa ditemukan juga. Gitu. Nah, di mana letaknya? Nah, gini teman-teman sekalian, ini satu hal yang kita tolak, nggak kita pikirkan, tapi terjadi pada kita. Itu saya jelaskan di sini kan ini begini. Indonesia ini sebenarnya desain ketatanegaraannya itu kita itu sebenarnya, nah nanti ini bisa kalian gunakan dalam menganalisa ya. Desain ketatanegaraan Indonesia itu secara kronis mengidap apa yang dikatakan oleh para ahli kombinasi yang tidak mungkin. Jadi kombinasi yang tidak mungkin dari presidensialisme dengan multipartisme. Di mana nggak mungkin dan apa implikasinya? Begini teman-teman sekalian. Biasanya sistem presidensialisme itu tidak berkombinasi dengan multipartisme. Sistem presidensialisme itu biasanya hanya bisa muncul, bisa efektif dengan sistem kepartaian yang sederhana. Bukti-bukti sejarah secara empirik mengatakan bahwa sistem presidensialisme adalah sistem yang paling ringkih. Buktinya apa? Buktinya di Amerika Latin, ini saya ada datanya. Di Amerika Latin itu sebagian besar rezim politik yang dibangun dengan sistem presidensialisme itu mengalami kudeta militer dan banyak yang jatuh. Gitu ya. Ada beberapa contoh misalnya di sini. Satu contoh ya, dari 25 negara di Amerika Latin yang menganut sistem presidensialisme, artinya presiden dipilih secara langsung, presiden yang dianggap sebagai primus solus, orang yang paling kuat. Dari 25 negara di Amerika Latin, 10 diantaranya mengalami kudeta militer. Ya. Nah, kenapa presidensialisme itu sistem yang ringkih? Yang pertama, dia ringkih karena posisi presiden itu karena ada yang namanya rigidity. Rigidity itu adalah posisi presiden itu terlalu kaku. Dia nggak fleksibel. Kalau dalam sistem parlamentarisme kan si Perdana Menteri dia fleksibel. Ya. Nah, karena dia tidak fleksibel, maka satu-satunya cara untuk mengkritik rezim adalah dengan menjatuhkan presiden. Itu akibat dari rigidity-nya. Yang kedua adalah karena di dalam sistem di dalam presidensialisme itu, presiden itu merupakan aktor utama dari politik, sehingga apapun yang terjadi di dalam pemerintahannya, kalau ada kesalahan, kalaupun ada segala macam kelemahan, itu tidak dianggap sebagai kesalahan dari partai politik, tapi dianggap sebagai kesalahan atau tanggung jawab dari presiden itu sendiri. Jadi dia yang mesti menanggung akibat-akibat dari semua persoalan politik yang ada. Oleh karena ya, nah yang kedua adalah sistem presidensialisme kalau dia mengalami krisis, biasanya dia akan membangun satu isu yang paling normal, yaitu populisme. Dia akan memanggil populisme. Nah, biasanya populisme akan mengundang juga tentara untuk balik. Nah, oleh karena itu sistem presidensialisme itu di situ dia ringkih. Di satu sisi sistem itu terlalu kaku sehingga modifikasi dalam rezim itu sulit, hanya terjadi apabila si presidennya jatuh. Dan yang kedua karena sifat keterpusatan kekuasaan yang ada dalam presiden itu yang menarik begitu minat banyak untuk dia dijatuhkan atau untuk ditekan untuk mendapatkan insentif yang lebih besar ke kekuatan politik di luar itu. Nah, satu-satunya negara dengan sistem presidensialisme yang relatif kokoh di dunia ini cuma satu, yaitu Amerika Serikat. Kenapa dia bisa kokoh? Karena dia cuma berkombinasi dengan 2 partai politik saja. Tapi dari pengalaman lalu, bahkan bagi Amerika yang presidensialismenya berkombinasi hanya dengan 2 partai, pun krisis terjadi.
yaitu ketika misalnya presiden yang dipilih dari Partai Demokrat, tetapi legislatifnya yang mayoritas dari Republik. Gitu. Mandek. Nah, sampai terjadi apa yang disebut government shutdown kemarin gitu. Karena apa? Apa yang menjadi kebijakan presiden nggak akan pernah bisa jalan karena legislatifnya dikuasai oleh mayoritas oposisi gitu. Nah, jadi bahkan dalam negara dengan sistem presidensialisme yang paling ideal sekalipun, yang disebut deadlock dan gridlock itu keadaan ngunci tanpa kemungkinan untuk bisa negosiasi, itu terjadi gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang terjadi di Amerika Latin, dia nggak ada penyelesaiannya, akibatnya tentara turun tangan, populisme turun tangan, presiden jatuh. Nah, Indonesia sebenarnya secara ketatanegaraan memiliki kondisi yang jauh lebih buruk daripada negara-negara Amerika Latin. Kenapa? Karena kita tadi itu presidensialisme kita itu berkombinasi dengan multipartisme. Kenapa bisa terjadi demikian? Satu, karena tradisi politik kita menganggap presidensialisme yang paling cocok. Karena di masa lalu kita punya trauma terhadap parlamentarisme, terhadap konstituante dulu dianggap terlalu banyak ribut, ya kan, yang kemudian diaborsi oleh Angkatan Darat, menghasilkan demokrasi balik lagi ke Undang-Undang Partai demokrasi terpimpin. Sejak itu pikiran tentang parlamentarisme udah sulit diterima dalam kepolitikan kita. Dan presidensialisme itu dianggap sebagai budaya yang paling bisa diterima dalam kehidupan politik kita. Itu satu sisi, jadi presidensialisme selalu pengen diperkuat. Tapi di sisi yang lain, setelah reformasi, aspirasi politik meluas, kebebasan berorganisasi muncul, kehidupan multipartai nggak terhindarkan. Kehidupan multipartai ini menjadi salah satu tanda bagi demokrasi di Indonesia, dianggapnya gitu. Sehingga memberangus, bukan menyederhanakan partai itu nggak mungkin. Membuat seperti misalnya otak-atik Gatot para elit gitu bilang, oh kalau itu partai politik Islam itu kita bikin NU, Muhammadiyah, lalu satu lagi ya apalah yang bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi satu aja. Selebihnya ada partai nasionalis, lah di reka-reka semacam itu. Tapi toh tetap menghasilkan satu kondisi politik kepartaian yang beragam gitu. Tetap nggak bisa sederhana. Nah, artinya apa? Apa yang mau dikatakan? Kalau di Amerika saja dengan sistem dua partai, kemungkinan bahwa presiden mesti berhadapan dengan legislatif yang tidak dikuasai oleh partai yang mendukung presiden itu bisa terjadi, apalagi di Indonesia. Begitu. Nah, di Indonesia, nah ini kalau kita hitung pasca Gus Dur ya, seluruh pemilu yang pemilu langsung ya. Nah, kita di Indonesia kita mengalami bentuk yang paling ekstrim dari kombinasi itu. Nah, ekstremitasnya di mana? Ekstremitasnya begini ya. Presiden dipilih secara langsung, DPR juga dipilih secara langsung. Kedua-duanya mengklaim mendapatkan mandat dari rakyat. Akibatnya kedua-duanya merasa memiliki otoritas. Nah, dalam satu kondisi di mana partai politik yang mendukung presiden itu minoritas di legislatif, presiden nggak bisa membuat keputusan apapun untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Nah, ini yang sebenarnya terjadi di Indonesia sejak 10 tahun lalu. Nah, di masa SBY situasi ini ya kan mencoba diakalin dengan SBY memodifikasi satu model kekuasaan dengan membentuk koalisi partai melalui Setgap. Pikiran dia adalah dengan melalui Setgap itu dia bisa sedikit menjinakkan partai-partai politik di legislatif ya toh, karena kan Demokrat hanya menang temponya cuma 30% yang terbesar ya kan. 30% artinya dia nggak mayoritas di parlemen, dia butuh partai-partai lain untuk bisa mencapai mayoritas di atas 51%. Sehingga kalau dia APBN, program-program itu bisa lancar gitu loh. Nggak dijegal-jegal oleh DPR. Ya toh, nah SBY mengakal itu dengan membentuk Setgap, dengan merangkul partai-partai politik lain untuk ikut serta dalam kekuasaan dia ya kan. Apa yang kita lihat selama 10 tahun? Ya, meskipun dia sudah rangkul, meskipun dia sudah coba beli, toh tetap kan nggak
bisa sepenuhnya juga partai-partai politik itu ditaklukkan dengan politik akomodasinya SBY. Ada banyak kasus, misalnya justru yang paling keras berusaha untuk menjegal kebijakan presiden justru adalah partai-partai gabungan dari sekretariat gabungan sendiri, misalnya Golkar dalam isu Senturi, PKS dalam isu BBM, ya toh. Itu mereka bisa sama-sama satu pemerintahan tapi menghantam kebijakan presiden sendiri. Ya, jadi ini yang saya sebut kutukan presidensialisme multipartai. Koalisi yang dibangun oleh presiden itu sulit. Presidennya siapapun sulit. Bahkan kalau Napoleon hidup lagi pun, hidup dalam situasi sekarang, itu dia akan mengalami satu pemerintahan yang sulit. Karena apa? Koalisi partai-partai politik itu dia akan lebih bergerak mencari insentif yang lebih menguntungkan bagi dia kalau memang ada, gitu, ketimbang setia pada koalisinya sendiri, gitu. Nah, itu situasi 10 tahun lalu. Partai Demokrat menang di atas 20%, toh presiden masih perlu untuk merasa tergantung dengan partai-partai lain supaya legislatifnya dia bisa kuasai. Nah, di Indonesia, ya kan? Nah, pemilu kita yang terakhir menunjukkan satu gejala yang lebih buruk. Yaitu Jokowi menang nggak sampai 60. Jokowi menang berapa persen? Ya. 53 ya. 53. Tergantung kalau versinya TV One berapa, kalau TV Metro TV berapa gitu ya kan. Tapi apapun, katakanlah dia menang 54% itu. 54%, tetapi partai pendukungnya PDIP hanya 19% kalau nggak salah ya. Ya, 19. 20%. Nah, kesulitannya adalah entah siapa yang memberikan dia nasihat. Dari awal dia mengatakan bahwa dia tidak mau membangun koalisi bagi-bagi kursi. Yang mana daripada itu tidak mungkin. Karena dia kan maksudnya kan mau bagi-bagi kursi dengan partai-partai yang saya pilih. Yaitu PDI, Nasdem, PKB. Nah, yang setelah pemilu legislatif dilakukan, gabungan dari koalisi partai ini ternyata minoritas di legislatif. Berapa angkanya? Angkanya cuma 246 kursi. Sementara oposisi 314 kursi. Angka yang jauh, dia minoritas, betul-betul minoritas di legislatif. Nah, karena dia minoritas di legislatif dengan karakter oposisi yang seperti itu, sudah nggak pasti mungkin bagi Jokowi untuk bikin kebijakan, policy. Ini pemerintah berjalan tanpa policy. Nggak mungkin, karena semua kebijakannya pasti akan dibentahi oleh DPR. Ya. Meskipun demikian, tetap menurut saya DPR tetap akan kasih peluang sedikit bagi pemerintah supaya tetap jalan. Kenapa? Karena DPR kan isinya juga para bandit sebagian besar. Dia, kalau pemerintah nggak jalan, dari mana anggaran bisa keluar? Kan anggaran ini bisa jalan kalau ada aktivitas. Kalau aktivitas nggak ada, anggaran nggak ada, dari mana mereka mau cari duit? Gitu ya. Jadi supaya mereka juga bisa dapat duit, dia akan kasih hidup sedikit pemerintah supaya mesin bisa jalan. Tapi pasti akan udah jalan dikit dimacetin, jalan dikit dimacetin gitu. Gitu. Kenapa? Karena posisi Jokowi dan partai koalisi minoritas di legislatif. Nah, kesalahan terbesar Jokowi adalah dia menganggap situasi ini adalah sebagai akibat dari kebencian oposisi kepada dia. Itu kekeliruan. Bukan. Kalau orangnya diganti di sana bukan Prabowo, bukan Abdul Jalil Baghdadi di sini, bukan Jokowi, keadaan pasti tetap akan begini. Karena apa? Karena ini logic of confrontation itu memang inherent di dalam kombinasi sistem ini. Jadi kalau presiden yang muncul berkombinasi dengan legislatif yang secara suara itu mayoritas oposisi terhadap presiden, maka logic of confrontation itu pasti akan lebih kuat terjadi. Nah, dari segi itu, dalam konteks Indonesia, mungkin presiden nggak bisa jatuh. Posisinya kuat di dalam konstitusi. Tetapi pemerintahan yang efektif,
itu nggak mungkin terbentuk di Indonesia. Nggak mungkin terbentuk di Indonesia. Nah, dalam sistem komunis yang seperti itu, kehidupan politik kita itu akan dimonopoli sehari-hari rutinnya itu oleh ketegangan antara elit-elit ini aja. Itu yang akan terus terjadi. Nah, ini bukan karena person, bukan karena orangnya jahat atau orang, tapi karena sistemnya yang memang menghasilkan situasi semacam itu. Ditambah dengan orang yang korup, maka dia makin buruk gitu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya secara sederhana, kita Indonesia nih, ya dari pengalaman SBY 10 tahun dengan sistem kita hidup dengan sistem seperti itu. Pemerintahan SBY bisa bertahan 10 tahun. Dia bisa menghindari bahaya kejatuhan, ya kan, sehingga problem politik kalau bisa terhindarkan, tetapi dia mengorbankan pemerintahan efektif. Dia mesti kasih banyak ke partai-partai, orang partai, ya kan. Nah, Jokowi, di era Jokowi dia mencoba untuk sedikit memberikan kepada partai, tapi akibatnya dia mau efektif, tapi dia mengorbankan keterwakilan. Dia mengorbankan keterwakilan. Akibatnya apa? Posisi politiknya lemah. Pada SBY efektivitas berkurang, tapi dia lumayan, bisa 10 tahun bertahan, nggak jatuh. Pada Jokowi dia mencoba untuk efektif, tapi kita nggak tahu sampai seberapa jauh dia kuat. Pengalaman Amerika Latin sebagai penutup mengatakan bahwa ada 3 penyebab pemimpin dalam presidensialisme itu jatuh. Cuma 3 doang yang bikin presiden itu jatuh, dan itu 3-tiganya bagi saya mudah. Yang pertama tentu adalah skandal dan korupsi. Yang kedua adalah minoritas jadi legislatif. Dan yang ketiga adalah kebijakan ekonomi yang keliru. Seluruh teori politik tentang rezim-rezim di Amerika Latin mengatakan ini 3 faktor yang menyebabkan jatuhnya presiden-presiden di Amerika Latin. Nah, Jokowi sekarang dia sudah jelas punya satu kelemahan, yaitu dukungan minoritas di legislatif. Dia tinggal punya 2 hal. Yang pertama lah dia mesti mempertahankan diri untuk bebas dari korupsi dan skandal. Yang kedua dia mesti punya kebijakan ekonomi yang baik. Kalau 2 hal ini dia nggak punya, pemerintahan ini bukan hanya akan menghadapi situasi gridlock dan deadlock, tapi akan menghadapi gedoran jalan terus menerus. Nggak akan pernah bisa kerja, nggak akan pernah bisa bikin policy yang bagus. Nah, itu situasi yang menurut saya akan kita hadapi sekarang. Nah, jadi urusan yang teman-teman katakan ini, urusan BBM, urusan apa, nah, ini kan sebenarnya pemerintah atau para elit kita, dia terpaksa menelan buah yang mereka bikin sendiri. Gitu ya, menelan buah. Jadi gini, apa maksudnya? Di masa SBY jarang menaikkan BBM karena apa? Kan karena dia takut bahwa dia punya argumen rasional kenapa BBM mesti dinaikkan, sama argumennya seperti yang dibikin oleh Jokowi juga. Tapi kan waktu dia jadi presiden, PDIP selalu menolak pencabutan subsidi BBM. Iya kan? Nah, sekarang setelah PDIP punya presiden, PDIP terpaksa harus menjelaskan kenapa kita menaikkan BBM. Apa yang mau dikatakan dari sini? Yang mau dikatakan dari sini adalah pertarungan politik elit itu dasarnya kebanyakan sentimen dan kebencian, tidak dasarnya rasionalitas. Kan mestinya PDI dengan Demokrat tuh nggak perlu bertarung, nggak perlu ribut, karena apa? Dasarnya sama dua-duanya. Dua-duanya kan pengen BBM dicabut subsidinya. Di masa SBY pengen cabut BBM subsidi, tapi karena waktu itu PDIP jadi oposisi, PDI nggak setuju. Sekarang PDIP yang berkuasa, dia mau juga dicabut BBM, ya tahu subsidi BBM. Jadi sebenarnya secara rasional, secara policy sama, tetapi sentimennya beda-beda.
pada level itu doang. Gitu loh. Nah, itu yang sekarang sedang kita hadapi. Ya. Jadi elit politik kita dia berpolitik dengan sentimen. Secara institusional kita disandera oleh kombinasi presidensialisme dan multipartisme, sehingga memang kita sulit mendapatkan satu pemerintahan efektif. Tapi pada saat yang sama juga, dengan situasi itu sudah pasti bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pemerintahan yang mampu mengeluarkan policy yang cocok. Itu sulit. Gitu. Jadi ya inilah yang kita hadapi. Gitu. Kita tidak sedang menghadapi sejenis tiran perseorangan, tapi kita menghadapi kemandekan yang diakibatkan oleh desain institusional kita itu. Solusinya apa? Kalau saya solusinya ubah desain institusionalnya. Kita mesti berani bereksperimen dengan desain ketatanegaraan yang baru. Mesti cari yang cocok seperti apa. Di tingkat desain institusional. Yang kedua, dengan melihat bahwa dalam kombinasi itu politik itu dimonopoli oleh elit, dimonopoli oleh presiden dan eksekutif dan legislatif, memang pada akhirnya tidak bisa terhindarkan. Perlu ada representasi politik baru yang lain dari dua institusi yang ada, yang memang beyond dari politiknya presiden maupun beyond dari politiknya legislatif. Atau dalam konteks Indonesia sekarang itu kita perlu artikulasi politik ketiga yang bukan Jokowi, bukan juga grupnya Prabowo, yang memang betul-betul bisa menyuarakan satu rasionalitas politik yang baru, yang konkret menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan itu. Gitu Mas. Oke, terima kasih. Sorry malam-malam ini ya. Saya pikir kasih aplaus dulu buat Bung Robert. Karena tadi menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bung Robert dan sedikit menajamkan analisa politik kita terhadap kondisi-kondisi politik saat ini ya. Mungkin kita tadi sudah diskusi berangkat dari masalah ekonomi politik tentang BBM gitu. Tapi kalau kita runut ternyata itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari kesalahan model institusional yang sedang dibangun sehingga kebijakan-kebijakan pun juga telur setengah matang semua gitu. Jadi menjadi hal yang segalanya jadi istilahnya itu politik kita itu mau dibawa kemanapun kita nggak jelas gitu. Jadi sehingga menarik untuk memberikan semacam pemantik buat kita. Tadi ada selentingan sedikit dari Bung Robert tentang blok politik alternatif. Dulu mungkin awal dulu SMU udah pernah mau mengundang Bung Robert untuk menggagas itu 1 tahun ke tahun berapa, tapi kemudian realisasi itu belum gitu. Mudah-mudahan apa yang ditawarkan tadi bisa. Nah, mungkin teman-teman ini bisa menjadi pioner dari blok alternatif di luar kekuatan tuh, karena untuk menjawab realisasi kebijakan yang tadi kanan 5 tahun ke depan katanya Bung Robert itu pasti politik kita hanya hingar-bingar pertarungan elit yang sentimennya nggak rasional semua gitu antar mereka itu perlu ada sebuah rasionalisasi politik yang lebih alternatif. Oke, mungkin itu hanya review saya dari Bung Robert. Saya pikir teman-teman punya analisa lain atau mungkin penafsiran lain atau mungkin tanggapan atau mungkin sekaligus gagasan-gagasan yang bisa di-sharekan dengan Bung Robert atau mungkin bisa menanyakan juga. Mohon maaf ini karena besok Bung Robert juga pengen ngisi gitu, kita batasi 1 sesi itu. Tapi kalau misalnya nanti mau melanjutkan bisa di lain waktu. Saya pikir Bung Robert akan membuka banyak pintu waktu untuk diskusi dengan kawan-kawan. Oke, silakan. Besok juga bisa datang. Bisa datang. Besok tentang pemuda. Kan terbuka bagi video game. Saya yang pertama Iya, mau silakan. bertanya, Pak
Pak Robert itu siapa sih? Nah, gitu. Tadi kan belum dijelaskan tentang Pak Robert itu siapa, dari mana. Itu yang kedua masalah politikan saat ini ya, dengan sistem presidensial. Kalau tidak salah kita pernah memakai itu ya di era Soekarno. Apa itu? Ya sistem presidensial. Jadi presiden itu mempunyai Oh iya, iya. otoritas. Saya lebih sebenarnya sistem presidensialisme itu kayak otoriter semu, otoriter halus. Bosnya di mana presiden itu mempunyai kekuatan politik yang besar atau sebenarnya kalau nggak Iya. salah seperti itu ya sistem Iya. presidensial dia mempunyai kekuatan politik yang kuat sebenarnya di situ. Tapi saya melihat di sini sebenarnya Jokowi ini kalau bisa disebut juga sistem presidensialisme, melihat bahwasanya yang bermain di sini mempunyai kekuatan politik justru bukan presiden tapi partai politik. Nah itu saya melihat. Yang kedua, apalagi di sini kan sebenarnya Pak Jokowi ini ketika awal pemilu sudah jadi permasalahan ketika pemilu kita hanya dilakukan oleh cuma dua orang calon presiden. Ini kan yang mengakibatkan sebenarnya perpecahan partai politik yang ada di sekitaran kita sebenarnya. Saya sebenarnya mau nanya aja sebenarnya. Apalagi saya lihat, saya tidak tahu nih kalau di dalam media-media mainstream sih banyak melihat bahwasanya partai pecahan koalisi antara keduanya itu tidak akan pernah selesai sampai mungkin pemilu selanjutnya, akan tetapi diselesaikan dengan model apa namanya itu semacam lobby politik antara koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat. Yang justru sebenarnya membingungkan kita sendiri sebagai gerakan mahasiswa. Saya mau nanya nih, menurut Pak Robert, kita meletakkan kita sebagai gerakan mahasiswa ini apa sih yang harus kita lakukan gitu? Pembacaan kita terhadap peta politik depannya bagaimana gitu? Itu juga penting tahu sebenarnya. Apalagi lihat bimbang. Oke. Mungkin kita tampung dulu, silakan pertanyaan yang lain. Ayo, ungkapan keresahan Ya. 5 tahun ke depan itu apa yang memang Udah kecapean ya. Rapat panjang maraton. Tapi ini relatif rapat mahasiswa yang relatif nyaman. Di masa saya itu berantakan ini pasti. Kalau udah lagi rapat mau aksi mau apa itu, Ya. rokok di mana-mana pasti kalau zaman saya tuh bisa ikut ini. Nah ini rapat mahasiswa yang rapi dan bersih. tadi sebenarnya udah ada instruksi pengen merokok gitu, cuman karena ada oh ya silakan. Silakan. Jadi aku pikir menarik terkait dengan ada 3 variabel tadi ya, persoalan bagaimana sehingga bisa seorang presiden itu Jatuh. dari pertama persoalan ada kasus skandalnya misalnya, terus kemudian Minoritas posisinya di terus kemudian apa namanya kebijakan ekonomi yang ya, buruk. kebijakan yang buruk. Nah, aku coba menarik dia dalam konteks Partai Komunis Indonesia kan. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena aku pikir menjadi penting karena pada waktu itu 3 variabel itu juga yang aku lihat ya, itu juga sedang dijaga oleh Partai Komunis waktu itu ya kan. Nah, sehingga mereka setelah dibantai 2 kali ketika mereka masuk dalam pemilu itu mereka bisa menang di tahun 1995 urutan ke-4 atau ke-5 itu ya kan. Seperti itu. Nah, sampai-sampai diakui pada waktu itu bahwa salah satu partai yang tidak pernah melakukan korupsi adalah PKI. Itu partai yang minoritas dalam parlemen, itu kan juga partai yang tidak punya sama sekali skandal apa itu. Bahkan mereka punya ormas namanya Gerwani dan sebagainya yang bicara tentang anti pelecehan kan, gitu. Tapi apa yang membedakan antara partai yang ada di yang ada di apa namanya di luar dari partai PKI ini, apa yang membedakan mereka? Meskipun mereka punya kesamaan variabel tadi, sehingga mereka bisa apa buat gitu adalah ideologinya gitu. Jadi aku pikir yang harus dilihat itu bukan pada persoalan logika formal institusi apa yang menyadari, tapi pada persoalan
meletakkan prinsip partai secara ideologi itu, dia berpihak pada siapa, gitu, ya kan? Nah, kalau dilihat dari sejarah, maka aku sepakat. Memang sampai sejauh ini tidak ada satu partai yang dia itu bersumber dari bawah. Partai yang dibentuk dari bawah tidak ada. Tapi partai yang betul-betul itu dibentuk dari atas. Ada yang pecah, tapi pecahnya itu dari atas. Bahkan pecahannya itu dari partai-partai blok anti demokrasi, Golkar, yang dikonstruk oleh dan dijaga, dipelihara oleh SKP kan, untuk Gerindra, untuk dan sebagainya, PKP dan sebagainya, gitu. Nah, jadi di situ bedanya, bahwa meskipun partai dengan 3 variabel tersebut, tapi kalau dia tidak punya landasan ideologi yang jelas keberpihakannya kemana, maka partai itu aku pikir akan bisa bertahan lama, gitu, ya kan? Masuk PKI gitu. Pengertiannya ya, Iya dong. ya, Kalau pakai argumen itu kan. ya. Nah, jadi apa namanya? Selain kita harus melihat dari 3 variabel tadi, harus juga, maksudku adalah harus juga melihat landasan daripada tersebut, gitu. Nah, Ya. Nah, yang menjadi keresahan sekarang kan, apakah ada alternatif partai yang datang dari bawah atau enggak? Ya. Gitu. Itu yang menjadi keresahan. Nah, meskipun datang dari bawah, misalnya ada kawan-kawan yang untuk beberapa ada unsur-unsur yang kemudian mencoba untuk membentuk partai alternatif. Tapi pun harus dilihat, meskipun dia katakanlah dia punya perspektifnya adalah perspektif perjuangan kelas, tapi harus dilihat juga di mana komposisi daripada komposisi daripada partai ini meletakkan masa representasi itu di mana, ya kan? Karena harus dilihat juga kan, yang sampai salah itu. Karena aku nggak percaya bahwa revolusi ini letaknya ada pada pundak mahasiswa, enggak, gitu kan? Mayoritas masyarakat kita itu kan bukan ada pada minoritas yang ada di parlemen, pada di mana kan? Dan itu sudah dibuktikan oleh kawan-kawan kita di Venezuela dan sebagainya, gitu. Nah, terus kemudian perspektif makna partai di sini juga, aku pikir harus dikonsisten bukan pada persoalan bahwa dibentuk untuk kemudian mengintervensi agenda-agenda pemilu elit, enggak. Tapi partai juga bisa dimaknai sebagai alat memobilisasi masyarakat, gitu, dalam pengertian sejarahnya. Ya, partai sebagai pelopor bukan untuk pemilu, tapi pelopor untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan buruh, menggerakkan petani dan sebagainya, gitu. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh kawan-kawan PRD lama yang bersolidaritas terhadap kawan-kawan Fretilin, PST, Partai Sosialis Timur dan lain sebagainya. Jadi itu yang punya ormas-ormasnya itu sampai ada sayap bersenjatanya kan, gitu. Nah, maksudku makna partainya seperti itu. Itu makna partainya adalah partai yang tidak ada di dalam sistem institusi Sistem tadi, keterwakilan di pemilu gitu. Ya. Memang kerja seperti itu. Ya. Oke, mungkin Bung Robert sudah menangkap. Dua dulu atau tambah langsung aja mungkin yang lain. Oke, kenalan ya biar familiar dengan. Nama saya Rahman dari UM ya, Mas. UM ya. Iya, dari UM ya. Sebelum saya mempertanyakan terkait masalah tadi presidenisme dan juga masalah di sini desain institusional, itu saya ingin istilahnya juga sebenarnya hal ini saya sampaikan di depan mahasiswa-mahasiswa yang sampai hari ini masih hedonis. Anies Baswedan pernah mengatakan kepada kita bahwasanya apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan mahasiswa itu bisa melakukan sebuah change, adalah sebuah perubahan. Tepat di Agustus tahun 2014 Indonesia sudah masuk di hari kemerdekaannya hari kemerdekaannya 69 tahun. Tapi ketika saya coba analisis, ada perbedaan pemimpin di tahun 45 hingga pemimpin kita sekarang. Kalau di tahun pemimpin kita 45 dia memberikan sebuah harapan besar, tapi kalau pemimpin kita hari ini memberikan sebuah ratapan. Iya. Kalau di koran-koran Tempo mungkin bisa dikatakan, kenapa BBM naik lalu ada yang namanya 3 kartu sakti. Meskipun sempat disinggung bahwasanya 3 kartu sakti yang dikeluarkan oleh Jokowi JK, pemerintahan Jokowi JK
sampai saat ini dipertanyakan masalah payung hukumnya seperti itu. Sebenarnya di musim penghujan Jogja hari ini, kalau di sana dikatakan tidak setuju dengan KIH, saya dengan sangat setuju. Kenapa KIH bukan lagi koalisi Indonesia Hebat, tapi di musim penghujan di mana-mana semua becek kita perlu KIH. Itu adalah kartu Indonesia Hangat saya rasa. Bisa aja. Kartu Indonesia Hangat. Nah, seperti itu. Rokok nggak apa-apa. Buka aja itunya itu loh. Dibuka, nanti dibuka nggak apa-apa itu kalau mau ngerokok. Nggak rokok, tegang sekali forumnya. Wow. Lihat muka kalian, muka tembok semua itu loh. Kayak di pom bensin aja. Tapi saya rasa ada satu hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa hari ini, yaitu adalah dengan kembali mengedepankan sifat-sifat kritis. Ada perbedaan antara sifat kritis dengan kita dengan pro pemerintah. Kenapa hari ini dikatakan ketika kita masih muda, kita sangat-sangat luar biasa menentang BBM sampai turun sampai kamu menemukan sama warga, meskipun tidak benar kalau saya ikuti Tribun sampai hari ini, dan juga ada yang bentrok dengan polisi segala macam. Tapi yang harus dilakukan, kita harus melakukan sebuah perubahan. Bagaimana Nizzi mengatakan ketika kita ingin mengajak orang untuk melakukan sebuah perubahan, ceritakan kejadian itu luar biasa daripada yang sesungguhnya, kan seperti itu. Nah, saya rasa perlu hal-hal seperti itu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya terkait masalah dengan presidensialisme tadi. Kalau saya melihat yang ada di Turki hari ini, di Turki itu kan memiliki yang namanya seorang pemimpin di sana lah Recep Tayyip Erdogan. Bagaimana Recep Tayyip Erdogan ketika saya baca biografinya, dia adalah anak yang tidak mampu dan dia mengatakan ketika debat presiden hari ini itu adalah tidak ada hal yang bisa saya lakukan kecuali hanya membuat makanan dan juga hanya menjual semangka di pinggir jalan karena saya tidak memiliki biaya untuk sekolah ataupun kuliah. Tapi dalam biografi yang sangat bagus, Erdogan menceritakan dari pelabuhan dia menuju parlemen dan dia menjatuhkan kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk yang terkenal dengan berhala sekularismenya di sana dengan cara hal-hal yang sangat, saya rasa sangat seksi dan juga sangat elegan. Kenapa saya katakan sangat seksi dan sangat elegan? Ketika Recep Tayyip Erdogan menjatuhkan Mustafa Kemal Atatürk, tidak ada status darah pun yang keluar, tidak juga ada yang namanya bom molotov, apalagi gas air mata dan lain sebagainya. Nah, saya rasa hal ini yang perlu kita kembali pelajari dari seorang Recep Tayyip Erdogan. Kalau saya menyinggung perkataan dari Bu Safi Marif, hari ini kita sebagai masyarakat yang struktural maupun yang kultural haruslah siuman. Ketika ditanyakan, Pak, kenapa hari ini orang-orang yang dulunya seorang aktivis tapi ketika masuk dalam partai politik dia tersangkut kasus korupsi kemudian tertawa, ketika ditertawai Safi Marif sampai bingung. Atau kita yang memang benar sudah tidak punya otak, kita yang gila, atau mereka yang normal, kan seperti itu. Nah, anehnya lagi di Indonesia ini di fisika kita bisa tahu bahwasanya benda itu kan ada 3, ada benda gas, benda cair dan juga benda padat. Kalau benda cair kalau kita padatkan menjadi benda padat, tapi ada 4 ternyata, tidak hanya benda gas, benda cair dan juga benda padat. Yang sangat berbahaya itu adalah bendahara. Karena melalui bendahara semua uang di negara itu bisa hilang hanya dengan satu tekanan saja. Nah, kalau menurut Bung Robert melihat kejatuhan dari seorang Mustafa Kemal Atatürk yang kemudian digantikan oleh Recep Tayyip Erdogan yang sangat elegan permainan, kira-kira apa yang bisa kita contohkan untuk menatap Indonesia 5 tahun ke depan seperti itu? Tadi sempat saya beli buku di Gramedia. Hari ini bukan lagi masalah kata Jokowi, bukan lagi nomor 1, nomor 2, tapi ada nomor 3. Tapi karena kenaikan BBM, bukan lagi justru salam 2 jari, tapi salam 2000 karena kenaikan BBM 2000. Terima kasih. Ini kelihatan Muhammadiyah banget gitu, menggunakan Buya Safi menjadi. Oke, satu pertanyaan lagi atau mungkin dari teman-teman silahkan. Oh iya, itu sebagai penutup. Maksudnya pertanyaan terakhir maksud saya, bukan penutup. Sejarah desain konstitusi kita selama ini memang berubah-ubah gitu. Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang kita banyak mengalami perubahan-perubahan di konstitusi. Sejauh yang saya baca beberapa kali kita melakukan perubahan, bahkan sistem pemilu pun berubah-ubah gitu. Dan ke depan mungkin akan berubah lagi, tapi bagaimana kita melihat situasi yang seperti
pemberian yang cukup berat pada parlemen, maka kemudian harusnya kemudian ada penyederhanaan partai gitu. Satu ruang yang kemudian partai bisa sederhana gitu. Namun kita lihat juga bahwa kemudian ternyata satu sisi partai kemudian dibiarkan tumbuh gitu, subur dan ini kemudian menjadi paradoks dalam dua hal yang satu sisi kita penekanan pada presidensial dan satu sisi kemudian melepaskan kemudian sistem partai yang kemudian bebas dan tumbuh gitu. Nah, ini menurut saya kemudian paradoks di dalam sistem politik kita yang seperti disampaikan tadi bahwa desain konstitusi kita kemudian menyebabkan situasi yang sulitnya pemerintah kemudian mengambil kebijakan karena tersandra di parlemen gitu. Ada satu hal gitu, di mana kemudian tentang peran DPD itu Dewan Perwakilan Daerah itu yang kemudian selama ini tidak pernah dibicarakan itu. Jadi menurut saya kalau kita melihat di Amerika Serikat misalnya DPD atau kemudian Senat itu punya peran besar di dalam menentukan kebijakan di parlemen itu. Berarti artinya kemudian dalam satu sistem di parlemen ada dua pintu itu. Nah kita di Indonesia kemudian menurut saya 1,5 pintu itu karena kebijakan DPD sejauh yang saya lihat tidak maksimal itu di dalam parlemen mengimbangi kemudian desain dari kelompok-kelompok yang berasal dari partai. Nah ini menurut saya jadi ada satu sisi kemudian kebijakan atau kemudian peran dari DPD tidak maksimal di dalam parlemen itu. Nah ini menurut saya kalau kita melihat di parlemen tim itu cuma ada satu gitu melewati DPD tidak punya peran sama sekali. Nah sejauh mana mungkin Pak Robert melihat kira-kira di dalam sistem yang seperti ini mungkin tidak DPD punya peran yang besar gitu untuk kemudian menentukan satu jalan keluar gitu, jalan keluar bagi kemanderan sistem ini mungkin tidak DPD punya peran gitu. Oke, terima kasih. Aku mau menambahkan sedikit soal ini. Jadi persoalan partai tadi maksudku adalah bukan partai yang berorientasinya melanjutkan sisa-sisa daripada sistem partai yang lama kalau ketika kita mau berkuasa kan, tapi partai yang punya perspektif mau membangun satu negara yang baru begitu. dengan sistem yang bukan menggunakan warisan dari sistem lama begitu. Kenapa? Karena aku dari BPN sendiri sejauh yang aku tahu mau KH mau KFP ketika kita turun bersama dengan buruh nggak ada Gerindra di sana, nggak ada PDIP di sana, nggak ada apa-apanya di sana. Ketika terjadi kasus penggusuran di Padang Raya di Makassar, tidak ada partai-partai berkoalisi itu di sana. Ketika terjadi penggusuran bahkan pengusiran warga masyarakat adat di Kabupaten Pinjai di Sulawesi Selatan, tidak ada juga partai-partai yang sekarang mereka bertarung itu di sana seperti itu. Nah sehingga menjadi nyata bahwa dan menjadi konflik bahwa partai ini adalah partai yang tidak sama sekali bersama rakyat. Partai ini adalah partai yang kapitalis gitu. Jadi partai harus dibangun dari bawah dengan perspektif harus membongkar sistem-sistem lama yang sedang dipelihara oleh partai ini seperti itu. Oke, terima kasih. Saya pikir tadi Bung Robertus sudah menangkap semuanya. Tadi Mas Andri berbicara tentang perubahan eksperimen presidensial katanya sejak zaman Soekarno udah pernah, lalu kemudian ada beberapa perubahan, lalu kemudian dari teman dari UMY cerita tentang jatuhnya Recep Erdogan, jatuhnya Kemal Atatürk dengan cara-cara yang cukup elegan dan mungkin saya kalau baca itu kayak ya mungkin populisme baru di Turki itu bisa menjatuhkan sebuah rezim otoriter. Dan tadi dari dari Bung siapa? Bung Cegov tentang partai ideal yang seperti apa sih ketika pengen ditawarkan karena partai-partai selama ini tidak bekerja real di tengah masyarakat gitu. Lalu kemudian yang Bung Asman tadi mencoba menawarkan DPD sebagai solusi kemandekan dari sistem parlemen dan presidensial. Namun sebelum itu Bung Robertus berkenan mungkin memperkenalkan diri gitu. Nggak narsis nggak apa-apa karena di sini semua orang narsis semua gitu, jadi harus lebih narsis gitu. Kita mungkin saya akan mengenal Bung Robertus membuat 2 buku yang agak sedikit terkenal gitu di kalangan
aktivis atau kampus karena beliaunya juga backgroundnya aktivis, peneliti dan dosen di Universitas Indonesia. Buku pertama tentang kewarganegaraan politik atau apa itu? Teori sosiologi kewarganegaraan. Teori sosiologi kewarganegaraan. Yang kedua, beliau juga menggagas tentang bagaimana sih sebenarnya kemandekan dari sistem presidensial di era multiparlementasme yang tadi bukunya juga sempat ditambahkan. Tapi beliau juga aktif kemana-mana membangun blok-blok gerakan politik alternatif yang hari ini mungkin tadi sempat ada yang gagasan tawaran juga ya teman-teman, mungkin nanti agak nyambung juga pas di endingnya kira-kira memberikan gambaran gitu teman-teman. Oke, gitu aja, mungkin bisa langsung jawab. Iya. Gini, saya jawab mulai dari yang terakhir nanti, karena yang terakhir dan yang pertama nyambung. Jadi kalau di Indonesia memang DPD-nya nggak istimewa. Yang terakhir mereka coba lakukan gitu. Jadi DPD di Indonesia itu dia tidak bisa memproduksi kebijakan dan tidak bisa mengenerate power di dalam desain institusi kita itu. Nah, memang dia sekali waktu berguna, misalnya kemarin dalam pemilihan ketua DPR, dia berguna sebagai vote getter. Tapi dia nggak memiliki kekuatan untuk menentukan seperti Senat di Amerika nggak memiliki. Sama seperti, fungsi DPD di kita itu sama seperti di Prancis. Walaupun sistemnya berbeda di Prancis gitu, di Prancis berbeda karena di Prancis semi presidensialisme. DPR-nya disebut National Assembly, Dewan Nasional, DPD disebut Local Chancellor ya kan, kalau di Prancis itu. Nah, Local Chancellor dia nggak terlalu banyak berpengaruh di dalam peta kekuasaan, di dalam peta pertemuan kekuasaan itu. Nah, kalau saya, solusinya menurut saya bukan melalui DPD. Tapi solusinya kalau kita mesti mengubah desain ketatanegaraan kita dari presidensialisme yang sekarang ini, yang banci ini. Maksudnya, ininya nggak, banci bukan berarti buruk, tapi maksudnya nggak jelas ininya, posisi presidennya nggak jelas. Itu ke satu desain institusi yang lain. Apa? Bukan parlamentarisme juga. Kalau parlamentarisme Indonesia nggak elit politiknya nggak akan bisa punya kepala dingin, perdana menteri berdebat di parlemen itu sulit. Di Indonesia itu sulit, berdebat rasional itu sulit. Ini yang kita mundur. Di era tahun 50-an anggota parlemen kita dia bisa berdebat rasional. Yang satu pegangnya Adam Smith, yang satu pegangnya Das Kapital, yang lain pegangannya apa, bisa berdebat di parlemen dengan enak. Nah, di kita sekarang, anggota parlemen kita IQ-nya tingginya cuma setinggi mata kaki. Nggak bisa berdebat mereka. Kalau mau mikir, dia suruh asisten-asistennya coba Google di internet. Bikin ini, bikin itu. Asisten-asisten yang dibayar 6 juta per bulan itu, yang kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Dia kultur itu enggak ada. Oleh karena itu, kalau mengubah sistem dari presidensialisme ke parlamentarisme itu terlalu avanturir untuk sistem politik kita. Justru berbahaya. Nah, kalau saya lebih suka mengusulkan kita mengadopsi sistem Prancis. Premier Presidensialism namanya gitu, artinya ya daripada ribut-ribut lebih baik udah dibikin aja ada presiden yang posisinya kuat, gak bisa jatuh, tapi juga kehidupan politik sehari-hari ada perdana menteri. Jadi misalnya perdana menteri yang ditunjuk oleh legislatif. Jadi kalau misalnya hari ini presiden yang menang partai A, pemilu legislatif yang menang partai A juga, ya otomatis perdana menterinya cocok sama presidennya karena sama-sama dari partai yang sama dan dia tunduk sama presidennya.
Dan si partainya presiden harus berjuang supaya menang juga mayoritas di legislatif kan gitu. Nah, yang kedua juga, nah ini juga yang keliru di kita. Kita ini sistemnya presidensialisme, tetapi pemilunya legislatif duluan. Nah, sekarang kan diubah undang-undangnya jadi bareng. Nah, itu sebenarnya udah keliru. Kenapa? Dengan legislatif duluan, maka yang namanya victory drive itu tidak muncul dari presiden, tapi dari partai politik. Akibatnya ini membuat presiden nggak punya kekuasaan yang kokoh, karena dia mesti dideterminasi oleh kekuatan partai politik. Nah, mestinya kalau kita presidensialisme yang murni, beneran, pemilunya presiden dulu. Nah, pemilu presiden dulu, rakyat kan tahu presidennya si A, rakyat punya preferensi, muncul victory drive yang akan menghasilkan lebih mendorong pemilu legislatifnya, nanti yang menang partainya si presiden. Jadi bisa ada keseimbangan, bisa ada kecocokan. Hanya apabila betul-betul partainya geblek lah, misalnya gitu, oposisi yang menang. Nah, di kita kemungkinan itu nggak terjadi karena kesalahannya terlalu banyak. Dan tidak ada niat untuk memperbaiki kesalahan itu secara tuntas di kita. Contohnya nggak tuntas. Dulu ada ide untuk penyederhanaan partai melalui mekanisme threshold. Tapi kan diaborsi sendiri lagi, ya kan? Akhirnya banyak lagi yang dulu-dulu mestinya nggak ikut pemilu, tetap ikut. Kita nggak pernah konsisten. Itu. Nah, jadi kalau menurut saya perlu perubahan desain institusional. Kita punya cara begini. Jadi ya memang idenya mesti dilontarkan betul-betul ide baru, karena orang udah orang betah dengan situasi kayak begini. Terilusi dengan presidensialisme yang sebenarnya juga bukan presidensialisme yang kokoh, dan juga menikmati situasi keributan yang diakibatkan oleh multipartisme ini gitu, tanpa mau serius gitu. Kita menghasilkan satu desain institusi yang bisa bekerja secara bagus, mengelola sesuatu yang bisa memajukan masyarakat. Nah, kita mesti berani, kalau menurut saya kita mesti berani mengajukan tawaran dari desain institusional yang baru. Itu komentar saya kepada komentar Bung tadi itu ya, Bung ya. Jadi kalau di kedua Bung kan tadi Bung yang pertama juga menanyakan tuh presidensialisme seperti apa di era Soekarno, apa segala macam kan. Lah di kita memang berubah-ubah. Jadi mengenai presidensialisme itu kelihatan di konstitusi kita. Kita presidensialisme, pertamanya presidensialisme karena konstitusi kita mengatakan presiden adalah pemegang kedaulatan tertinggi, ya kan? Penguasa tertinggi memiliki otoritas A, B, C, D gitu ya kan. Nah, itu konstitusi mengatakan presiden kita posisi kuat. Pernah juga kita nggak presidensialisme karena pernah juga kita mengalami sistem parlementer, ya kan, meskipun bayang-bayang Soekarno masih juga relatif kuat pada waktu itu. Nah, kita punya Perdana Menteri Sarir, punya Perdana Menteri apa, mereka yang mengelola pemerintahan sebagai eksekutif, bukan presiden ya kan. Tapi kan kemudian itu juga dianggap gagal. Lalu kita balik ketika tahun 59 dekret presiden, kita balik ke Undang-Undang Dasar 45, balik lagi pada presidensialisme yang super kuat itu, nggak ada pengimbang ya kan. Nah itu. Nah di masa Harto kita presidensialisme komunisnya multi partai, tapi kan partai di masa Harto itu bukan partai. Iya, dia nggak berfungsi sebagai partai politik kan. Ya, dia hanya berfungsi sebagai stempelnya Harto. Kita sebelum pemilu berakhir kita udah tahu komposisi yang menang berapa, gitu ya kan. Itu otoritarianisme begitu. Nah sistem yang begitu nggak kita bicara lagi. Kita sekarang bicara presidensialisme dalam satu kerangka masyarakat demokratis seperti apa. Presidensialisme hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat, ya kan. Nah itu kita bicara itu. Nah sebenarnya di dunia ini ada setidaknya 3 jenis, 3 desain institusi. Yang pertama presidensialisme, yang kedua adalah parlamentarisme, yang ketiga adalah semi presidensialisme. Nah, sebenarnya ada varian yang keempat, tapi jarang disebut, namanya konstitusionalisme. Ini dipraktekkan di Belanda sebenarnya. Itu komentar saya tuh ya. Nah, kepada Bung Chekhov ya. Oh, namanya kayak Anton Chekhov, pengarang Rusia.
Tapi dia alirannya romantik, bukan aliran progresif kalau Anton Chekhov. Tentu aja kita bisa aja berkeinginan untuk membentuk partai politik sesuai dengan apa yang kita mau, dengan susunan ideologi, susunan kepolitikan yang kita mau. Tetapi itu merupakan satu soal tersendiri yang tetap saja dia mesti diletakkan dalam satu gerakan desain institusional. Satu contoh misalnya, ya kan, ketika Lenin bikin partai Lenin apa namanya? Bolshevik, ya dia tetap di dalam satu, dia membuat partai Bolshevik dalam satu kerangka desain institusional kepolitikan. Pada waktu itu parlamentarisme sistemnya multi partai. Ada Bolshevik, ada Menshevik, ya, ada beberapa partai-partai yang lain ya toh. Hanya kemudian dia memenangkan itu di dalam revolusi ya toh. Memenangkan itu dalam revolusi. Ya kan? Memenangkannya dalam revolusi, lalu dengan dari situ dia mengubah sistem, keseluruhan sistem. Nah, dia Lenin itu menjadi apa ya di Rusia setelah revolusi? Jabatannya presiden atau perdana menteri? Menjadi presiden. Artinya apa? Dia membangun sistem presidensialisme dengan kekuasaan yang mutlak. Gitu. Di Prancis ada partai komunis. Dan sejak tahun 55 Prancis Republik ke-5, dia nggak suka dengan Jenderal de Gaulle, tapi apa mau dikata Jenderal de Gaulle pahlawan perang dunia kedua. Dia mau nggak mau mesti menerima de Gaulle karena rakyat Prancis merasa berhutang budi kepada Jenderal de Gaulle. Itu yang mengakibatkan peristiwa tahun 60-an di Prancis ya kan, ketika partai-partai kirinya ketika mahasiswa dan buruh keluar dari Partai Komunis Prancis karena Partai Komunis Prancis terpaksa ikut dalam sistem de Gaulle ya, karena memang itu yang dianggap lebih bagus desain institusinya, karena pada waktu itu Prancis mengalami krisis yang luar biasa, ada krisis terutama krisis Aljazair ya kan. Gitu. Jadi kalau ada agenda membentuk satu partai politik baru yang punya karakter tersendiri, itu ya silakan, itu nggak bertentangan gitu, nggak bertentangan dengan kebutuhan untuk membentuk desain institusional politikan, gitu, ya kan? Karena toh nggak ada lah sebenarnya partai yang dibikin hanya untuk dengan tujuan memobilisasi, ya kan? Itu kan taktik awal aja. Tapi kalau udah berhasil kan dia tetap mau kekuasaan, ya kan? Tetap dia harus membentuk kekuasaan, mentransformasi masyarakatnya. Nah soal Turki, saya kira Erdogan itu kan dia tidak menggulingkan Kemal Atatürk, ya. Kemal Atatürk itu memang adalah bapak sekularisme Turki. Bapak sekularisme Turki dia, tetapi dia sudah sebelum Perang Dunia Pertama itu. Nah, Turki itu memang hingga sekarang bahkan di dalam Erdogan, bahkan sebelum Erdogan, dia tetap menganut konstitusinya tetap Turki adalah negara sekuler. Itu gak diubah. Itu terlalu riskan. Karena di Turki tentara di dalam konstitusinya punya kekuatan, apabila konstitusi sekularisme Turki diubah, tentara punya hak untuk turun tangan. Ya. Jadi Turki secara konstitusi masih satu rezim yang sekuler. Nah, hanya memang Erdogan dan sebelumnya siapa? Yang dikatakan itu kan dari partai sejenis partai PKS. Ikhwanul Muslimin tapi yang soft. Ya, maka kan misalnya partai PKS-nya Indonesia itu kan lagi mikir-mikir kita mau ikutin Turki atau mau ikutin Mesir ya. Nah, makanya banyak nih yang lagi sekolah ke Turki nih sekarang ini kan mau belajar dari Turki. Dia Ikhwanul Muslimin yang soft kan sebenarnya. Kenapa dia soft ya? Karena dia mesti beradaptasi dengan kultur Eropa. Turki kan pengen juga masuk Uni Eropa apa segala macam.
Dan Turki sudah lama menjadi pangkalannya Amerika, ya kan? Jadi meskipun yang menang itu sejenis itu Ikhwanul Muslimin, tapi dia bukan lagi partai Islamis, gitu ya. Jadi yang bukan partai Islamis itu artinya dia tidak lagi terlalu mau memperjuangkan agenda-agenda Islamisasi negara, gitu ya. Walaupun terakhir dia membuat satu pernyataan yang mengejutkan bahwa perempuan tidak sejajar dengan laki-laki, gitu kan. Nah, dia soft. Nah, kenapa mereka bisa bertahan sampai 3 kali pemilu? Karena pragmatisme ekonomi. Berhasil membangun perekonomian Turki lebih stabil. Kelompok soft Ikhwanul Muslimin di partai AKP ini kan, Erdogan kan AKP. Dia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Turki. Teori ekonominya teori ekonomi neoliberal sebenarnya Erdogan. Cuma pertumbuhan naik, kelas menengahnya puas, ya kan, akhirnya ya udahlah mereka bisa terima walaupun beberapa kali mengalami krisis Erdogan itu, ya kan. Nah, tetapi poin yang paling penting dari Turki adalah mereka bagaimana satu kekuatan politik yang semua Islamis, jadi dia mengubah dirinya menjadi lebih soft, bisa relatif menerima, bukan ya, dia menerima kultur demokrasi dan beradaptasi dan kultur barat tanpa kehilangan ciri-ciri pokoknya sebagai partai Islam. Nah, di Turki kan orang tidak boleh berjilbab dulu, jarang orang berjilbab meskipun itu negeri mayoritas Muslim. Di tempat publik nggak boleh berjilbab, masih dipertahankan dalam konstitusi. Makanya di Turki kan terjadi kelucuan-kelucuan, rambut palsu banyak. Kalau ke kampus misalnya orang berjilbab dia pakai rambut palsu atau wig palsu, gitu ya. Nah, karena sistem ideologi dalam konstitusinya itu. Gitu. Tapi itu kalau mau dipelajari dari Turki, satu yang bagus adalah bagaimana satu partai Islamis mengadaptasikan dirinya di dalam satu kultur politik Eropa yang baru. Gitu. Itu Turki. Gitu. Dengan apa mereka bisa bertahan? Pragmatisme ekonomi, pertumbuhan kelas menengahnya cukup tapi puas, akibatnya mereka terafiliasi. Oke lah, Erdogan dan partainya ini sipil dan ya memang ada sedikit warna Islam, sedikit berbeda dengan warna pendiri negara mereka, tapi secara ekonomi bikin mereka puas. Jadi bertahan cukup lama. Plus pada saat sama ada krisis di sekitar dia, ya kan, krisis Suriah misalnya gitu. Krisis Suriah itu kan Bashir Assad nggak terlalu suka Turki terhadap mereka gitu. Jadi mau nggak mau ada persoalan Kurdi. Nah, di tengah soal begitu ada muncul ISIL dan ISIS. Nah, Turki nggak berani mengambil sikap yang tegas karena situasi konflik itu kan menguntungkan dia. Gitu. Ya. Gitu kira-kira. Jadi tapi memang poin yang mau saya katakan adalah selain punya agenda domestik masing-masing, ya, selain juga punya agenda menghadapi isu kontemporer, kenaikan BBM macam-macam, ada perlu juga sedikit memberikan waktu untuk memikirkan secara struktural masa depan ketatanegaraan Indonesia itu mau apa. Karena ini juga penting. Kalau desain institusi kita dirontok, dia sering kali dalam pengalaman membawa akibat-akibat yang buruk. Kalau ya buruk itu maksudnya kalau satu rezim politik itu rontok dengan cara yang orang tidak siap, biasanya yang akan kembali untuk sejenak itu adalah diktatoran. Nah, itu apa ya? Nah, itu kenapa kita perlu terus bicara desain ketatanegaraan di era sekarang ini gitu. Kalau di era Harto agenda kita sulit tapi simpel, jatuhin Harto. Membuka keran demokrasi. Membuka keran demokrasi istilahnya. Kalau sekarang agendanya udah jauh lebih rumit. Lebih rumit tetapi konfrontasinya kabur gitu. Ini membutuhkan, artinya apa? Kita perlu bekerja ekstra keras. Memikirkan, ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Nggak bisa kayak dulu lagi, sekedar jatuhin Harto atau sekedar. Kita perlu mikirin aneka macam faktor.
yang terbaik ini apa buat masyarakat kita supaya nggak mengulangi kesalahan dulu lagi. Kira-kira. Kalau mau nanya atau gimana? Masukan lah. Oke, silakan. Jadi atau mungkin begini Bung, kira-kira kita ini dari dulu, khususnya saya di kalangan muda sampai sekarang, saya itu tidak mengerti sebenarnya ideologi negara ini apa. Ideologi yang akan membawa kita ke cita-cita apa itu. Itu kurang jelas. Ada nggak kemungkinan ada desain institusi yang ada satu institusi yang khusus tetap menjaga ideologi itu, merekonstruksi dia sesuai dengan zaman yang berlanjut gitu. Saya tuh bayangkan dalam obrolan ini yang dibayangkan kepala saya adalah bayangkan waktu itu kalau kemerdekaan setelah itu dan Bung Karno membentuk sebuah lembaga yang menjaga ideologi kebangsaan dan orang-orangnya memang terdidik, kemudian dibentuk kaderisasinya itu kemudian dibentuk dan institusi itu kemudian terjaga. Saya di sini menarik juga kita perhatikan revolusi Islam Iran. Ya, meski agak digerakkan oleh kaum elitis ulama, tapi dalam desain institusinya Iran itu ada satu yang disebut wilayatul faqih. Wilayatul faqih yang mereka itu sebenarnya punya tradisi pendidikan yang sudah lama di Hauza Ilmiah Qum misalnya. Hauza Ilmiah itu yang terus memproduksi pengetahuan, memproduksi kader. Dan pada saat yang sama tidak sekedar politis, ekonomis gitu, tapi juga ada moralitas yang sangat kuat di dalam itu. Kenapa kita tuh nggak bikin satu institusi yang seperti itu, tapi sesuai dengan ideologi kita, yang akan menjaga ideologi itu? Kira-kira menurut Bung sendiri ada nggak kemungkinan di situ? Dan kaderisasi. Sampai sejauh ini kan yang kita lihat semua partai yang muncul kan elitis semua. Yang benar-benar kita sejauh teman-teman kita pelajari sejauh ini kan yang benar-benar ke masyarakat kan cuma PKI doang. Dan itu mesti kita mulai bicarakan juga sekarang. Di terbukanya keran ini kita harus mendiskusikan lagi PKI itu banyak kebohongan, penipuan terhadap mereka itu. Itu mereka yang paling dekat. Tapi dalam sejarahnya ketika PKI tumbang, mulailah hidup sendiri ini partai-partai elitis sampai sekarang. Padahal kita tahu PKI itu yang menjadi kekuatan utama Soekarno untuk tetap di atas. Nah, dan dia yang terus memproduksi pengetahuan dalam pengertian perlawanan terhadap kelas. Nah, saya kira ke situ juga Bung, kita nggak ada ideologi yang jelas. Dan bisakah ideologi itu kalau sudah diperjelas, dia dibentuk sebuah lembaga dan punya kaderisasi yang matang untuk tetap menjaga cita-cita itu. Sehingga meski di sini terus bermain, tapi pada saat yang sama ada aparatus keilmuan dan teori dan ideologinya gitu. Yaitu Bung membayangkan satu negara dan partai tunggal. Kalau negara dengan partai tunggal bisa begitu. Ideologinya ideologi negara yang mengenerate seluruh pengetahuan dengan satu dewan tertentu begitu yang memproduksi pengetahuan. Itu bisa terjadi begitu, tapi ya itu syaratnya memang ya negara dengan satu partai doang. Ya. Tapi kalau kita berpikir dalam kerangka yang lain yang demokratis, akan jadi lainnya begini. Ideologi itu, negara itu tidak pernah memiliki ideologi sebenarnya. Negara kok ideologi? Negara itu kan ornamen ya. Yang berideologikan, yang punya ideologi kan masyarakat, kelompok sosial manusia yang punya ideologi itu. Artinya apa? Ideologi itu tumbuhnya di dalam society, di dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang tumbuh, yang menumbuhkan itu tugas negara adalah dia fasilitator dari aneka macam pertumbuhan ideologi itu. Di masyarakat ini kan ada aneka macam orang, ada aneka macam kepentingan, otomatis ideologinya aneka macam. Ya kalau kesederhanakanlah,
katakanlah secara sederhana ya kan, kalau kita menyetujui determinisme ekonomi yang Marx ya ekonomi ya secara kasar ideologi itu ya ada ideologi borjuis, ideologi kelas buruh. Kalau kita secara kasar kan begitu. Ya artinya ada dua. Tinggal ada tendensi, counter tendensi, mana yang akan lebih kuat dalam memperoleh state. Itu toh. Gitu kan. Tapi kalau kita bicara demokrasi, ya kan, demokrasi ya kita mengandaikan plurality. Plurality itu artinya kita menerima bahwa dalam masyarakat itu ada aneka macam nilai, ada aneka macam pandangan hidup, ada aneka macam ideologi. Nah, dia tumbuh secara organik sebagai bagian dari dunianya society. Dia nggak bisa distandarisasi oleh negara. Nah, misalnya Indonesia tuh menggunakan istilah ideologi Pancasila. Bagi saya sebenarnya itu bukan ideologi. Pancasila itu. Karena kan Pancasila itu hanya 5 sila, hanya rumusan. Dia nggak bisa dibandingin dong dengan ideologi misalnya Islamisme atau komunisme atau kapitalisme, kan lain. Yang punya susunan saintifiknya. Pancasila kan nggak bisa disaintifikasi. Cuma 5 sila. Dia kan Pancasila itu sebenarnya lebih punya fungsi implisit. Aneka macam ideologi silakan ada, tapi semuanya tapi oleh Pancasila negara bangsa dijamin sebagai satu kesatuan, gitu. Iya kan? Makanya di dalam Soekarno Pancasila iya, tetapi juga ya ada Marhen, ada PKI, ada PSI, ada Masumi. Gitu. Jadi ada plurality of politik, tetapi ketika bicara tentang nation, memang ada semacam ikatan bersama. Tapi Pancasila di situ, meskipun diberi nama sebagai ideologi, tapi fungsinya bukan fungsi ideologi. Fungsinya dia punya fungsi integratif. Sama seperti Prancis misalnya, ada partai sosialis, partai komunis, partai liberal. Tetapi sejarah kepolitikannya itu memproduksi ya fraternité, égalité, liberté. Itu yang mereka pegang. Jadi apakah lu komunis, apakah kamu konservatif, Prancis adalah Prancis. Gitu. Nah, Anda betul, Bung, waktu mengatakan, wah hari ini kita nggak melihat ideologi dalam politik kita. Betul. Yang punya ideologi hanya beberapa partai Islam yang serius, menurut saya. Tapi yang partai-partai yang ada sekarang nggak ada ideologi. Nah, partai Islam seperti PKS pun lama-lama kehilangan ideologinya dan jadi sama dengan partai yang lain. Di kita ini, bahkan di kita, seringkali juga kita merasa kita melakukan kritik dengan dasar ideologi, padahal bukan. Kita seringkali berkritik sebenarnya dengan sentimen. Cuma sentimen doang, like and dislike, atau dengan teori konspirasi sebenarnya. Teori konspirasi itu bukan ideologi sama sekali tuh. Nah, kita sering campur aduk nih antara sentimen, teori konspirasi dengan ideologi. Kita sudah merasa ini kritik ideologis. Padahal bukan kritik ideologis, ini sebenarnya ya sentimen doang. Atau paling enggak ya ini teori konspirasi. Itu sebenarnya non ideologi sama sekali. Anda betul itu bilang bahwa hari ini Indonesia, coba lihat apa bedanya sih Golkar, Demokrat, PDIP? Ada nggak bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Bahkan dengan PAN sekalipun. Ada bedanya? Nggak ada bedanya. Ya kan? Nggak ada bedanya. Kalau lagi pemilu, hampir semua partai politik cenderung belakang kiri. Ya kan, isu-isunya populis apa gitu, cenderung biasa tuh. Biasa. Tapi nanti begitu pemilu selesai, budget constraint kanan lagi. Ya kan, subsidi cabut, infrastruktur, reform dalam kebijakan jadi kanan lagi. Tapi nanti kalau lagi ribut-ribut, yang partai misalnya PDIP bisa nuduh, wah lu neolib, lu ini, lu itu. Ya, pada waktu itu aja gitu. Tapi tuduhan-tuduhan itu dasarnya bukan ideologi. Misalnya orang seperti satu contoh Kwikiani atau siapa nuduh situ neolib, situ. Lah dia aja sekolah di Universitas van Amsterdam atau di apa gitu yang sangat neolib.
Nah itu hanya sebabnya neolib dan neolib itu di kita itu sebenarnya sekedar floating signifier, dipakai untuk sekedar memberikan cap-cap aja. Tetapi dia sendiri juga neolib. Nanti kalau pegang kekuasaan dia akan jalankan model kebijakan seperti itu. Jadi ya, nah itu yang tadi saya bilang. Di kita nggak ada rasionalis politik. Rasionalis politik itu kalau kamu neolib, bilang neolib. Saya mau menguasai Indonesia dengan alam pikiran neoliberal. Ya sudah, kalau dia menang hargai dia. Dia yang lagi menang nih. Buktikan sampai dia keliru. Nah di kita nggak ada kayak begitu. Kalau di kita juga, kalau saya kiri, program saya begini. Nah, kalau saya menang, biarin saya berkuasa dulu dong. Sampai terbukti saya keliru. Di mana kesalahan program saya? Nah, di kita nggak ada begitu. Evaluasi politik satu dengan yang lain juga dasarnya nggak dasarnya itu. Dasarnya ya nggak ada dasarnya, like and dislike aja. Gitu. Proyek seringkali. Nah, itu menurut saya problem kita yang kedua. Selain desain institusional, gimana caranya kita menghasilkan satu politik yang lebih rasional. Politik yang rasional itu adalah politik yang ukurannya jelas, ideologi. Bukan like and dislike, bukan sentiment, bukan teori konspirasi. Kan semua dari kita ini kebanyakan masih kemakan teori Ali Murtopo. Teori konspirasinya Ali Murtopo. Oh ini Eki Eka, ini PSI, ini Masumi, ini PKI. Dalam mengkerak-kerakkan orang. Kalau gaulnya sama itu, kamu kelompoknya ini. Kamu gaulnya itu, kelompoknya itu kan yang dibikin dalam buku putih Ali Murtopo. Ya kan? Tapi kan itu kita kemakan semua. Kepake dalam cara pikir kita sampai sekarang. Iya kan? Padahal biasanya kita generasi baru udah mesti kita buang itu begitu. Nggak perlu lagi begitu. Orang lihat dari realitasnya, ya, dia pikirannya gimana, tujuannya apa, udah itu. Berargumen, berdebat dengan apa yang dia pikirkan. Model kerangka Intel ala Ali Murtopo itu udah nggak bisa kita pakai lagi. Kita menolak Orde Baru, tapi cara pikirnya masih kita pakai sekali begitu. Itu yang kita hadapi hari-hari ini. Itu. Saya setuju dengan Anda. Itu aja. Kalau boleh masuk nanti bisa nggak? Gimana? Sedikit lagi om. Ini gayanya, ini memang gayanya begini. Simpel aja, Bro. Ah, Ya. Jadi saya mau nyambung dengan Bogor tadi. Tapi terakhir ya. Ya terakhir. Ya terakhir. Memang negara tidak berideologi. Hah? Negara tidak berideologi. Tapi saya lebih bersepakat ketika negara menganut satu ideologi. Itu saya lebih bersepakat karena memang kalau berkaca dari kemunculan negara, memang negara lahir dari situasi perkembangan sejarah masyarakat di dunia kan. Sehingga akhirnya sebuah negara A, B, C dan sebagainya. Yang kemudian menganut satu ideologi A, B dan C seperti itu. Nah, tadi kemungkinan besar Bapak juga bicara soal bisa saja kita membangun partai alternatif kan, yang akan bertarung di parlemen dengan situasi partai elit saat ini kan. Nah, bagaimana kita menurut Bapak ya, bagaimana kita bisa membangun partai alternatif yang memang akan tujuannya ya bahasa sederhana menyuruh negara memakai ideologi tersebut gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak lebih suka ketika Indonesia menerapkan atau merubah konstitusi negara saat ini dalam hal pemerintahan multipartai. Bisa saja kita ikut di Prancis. Nah, kenapa tidak ikut di Venezuela gitu? Yang ruang demokrasi terbuka untuk rakyat berpolitik, berdemokrasi dan sebagainya. Mungkin itu saja. Saya jawab dulu yang nomor 2 ya. Indonesia lebih besar, jauh lebih besar daripada Venezuela. Venezuela itu kalau dibandingkan ya mungkin satu provinsi kita doang. Venezuela negara kecil, kita kagum sama orang seperti Chavez sebagai individu. Tapi Indonesia nggak bisa diperbandingkan dengan Venezuela, terlalu besar.
Yang kedua, sejarah Amerika Latin itu jauh beda dengan sejarah kita dalam artian misalnya populisme ya. Amerika Latin itu ada populisme. Populisme yang karakternya beda dengan kita. Di kita itu populismenya dibangun oleh negara. Populisme Soekarno. Kalau di Amerika Latin memang ada populisme yang generik. Itu. Yang kedua, kita bicara kebudayaannya. Negara-negara Amerika Latin, Venezuela, Kuba, dia punya tradisi pesta, tanda petik ya. Jadi kehidupan politiknya itu dengan gampang lompat karena urusan-urusan primordial nggak ada di dia, nggak ada di dia. Di kita besar di Indonesia. Venezuela, sekarang Venezuela itu Chavez itu presiden ya, sudah meninggal ya kan. Sekarang kan si Maduro ya kan, itu presiden toh. Presiden, dia ada perdana menteri nggak? Venezuela itu Ada perdana menteri ya. ya nggak tahu saya tahu soal itu, cuman Iya, dia dia dikatakan siapa Bung ini tadi, dia membentuk semacam instansi yang Iya. akan memproduksi pengetahuan itu untuk membentuk ya, polisi. di Venezuela itu satu pemerintahan demokratis karena dia tetap multipartai, presidensialisme multipartai, ada perdana menteri tapi presiden kuat. Itu di konstitusinya dijamin secara kuat. Nah, itu kalau kita lihat kerangka desain institusinya begitu. Dia mirip Perancis. Cuma saya perlu tahu apakah perdana menterinya ditunjuk oleh parlemen atau ditunjuk dari presiden. Kalau di Perancis perdana menteri ditunjuk oleh parlemen. Jadi kalau dia dari strukturnya kita nggak bisa terhindarkan apakah negaranya agak ke kiri-kirian, apakah negaranya ke neolip-neolipan, struktur itu nggak bisa terhindarkan tuh. Ya, itu nggak itu desain institusional yang mesti ada tuh. Apakah nantinya mau diisi sama seorang pemimpin sosialis, apakah seorang pemimpin neolib, kerangka institusional itu mesti ada dulu, mesti jelas. Nah di kita Indonesia itu nggak jelas, gitu ya. Nah yang nomor satu tadi pertanyaannya soal ideologi negara ya. Ya tadi itu, boleh aja negara punya ideologi satu, tapi ya artinya asumsinya tadi itu hanya ada satu partai di dalam negara itu. Ya, yang kemudian ideologi partai itu menjadi ideologinya negara. Ya kalau itu yang dikehendaki, ya boleh-boleh juga, sah-sah aja. Tapi kita nggak bicara lagi di situ demokrasi pluralistik. Gitu. Kalau kita masih membicara demokrasi pluralistik, negara nggak boleh berideologi. Pemerintahan berideologi. Karena negara untuk semua. Negara bukan untuk satu golongan yang menang pemilu. Kalau kita bicara dalam kerangka demokrasi pluralistik. Tapi kalau kita bicara dalam demokrasi yang monolitik semacam itu, ya lain lagi memang. Negara ideologinya satu, artinya apa? Artinya ya dia ideologi satu partai yang dipakai oleh negara itu. Di Venezuela bukan ada aneka macam ideologi itu. Ya kan, oposisinya kuat di Venezuela juga. Di Kuba ideologi partai cuma satu, partai komunis. Di Cina cuma satu, partai komunis Cina. Di Rusia banyak. Yang partainya cuma satu, saya rasa cuma di beberapa tempat sekarang tinggal ya. Kuba, Cina, Korea Utara, Iran, saya rasa ya. Ya cuma satu aja kan, kekuasaan para mula kan. Di tempat-tempat lain relatif pluralistik dengan derajatnya yang berbeda-beda ya. Misalnya ya kayak negara seperti Singapura pluralistik tapi kan ya itu doang kayak era Indonesia zaman Golkar. Gitu. Kalau aku
suara Aku mau cabut ini. posisi presiden yang kuat. Hah? Landasannya adalah desain Sekalian. desain institusional. Hah? Misalnya kita ambil sejarah, tidak lari dari sejarah Kafes. Kafes kan berpesan bahwa bukan institusi ini loh yang mendasari aku sehingga aku menjadi kuat. Tapi karena ada dua hal, gerakan alegal dan gerakan yang oleh kaum kelompok ini disebut ilegal. Alegal itu apa? Adalah kelompok-kelompok yang di luar dari institusi itu sendiri. Gitu. Misalnya ada komune-komune yang dibentuk supaya masyarakat itu dilibatkan di dalam aktivitas politik, di dalam aktivitas agenda pemerintahan. Ilegal apa? Adalah kelompok-kelompok kiri yang bekerja memobilisasi, mengideologisasi masyarakat seperti itu. Nah, oleh dua gerakan ini itu membantu sekali Hafez ketika Hafez dikudeta kan. Oh iya. Nah, ketika Hafez Mungkin dikudeta, agak dipersingkat ya. Ya. dalam waktu 48 jam Ya. bisa dirubah institusinya oleh kelompok oposisi. Secara institusi bisa dirubah. Nah, tapi karena ada gerakan dari dua politik alegal dan ilegal tadi, itu sehingga menjadi tidak bisa dirubah posisi Kafes bukan secara institusional tapi secara Sampai situ kan dia itu gerakan. dikudeta dalam situasi dia berkuasa secara sah, kan gitu. Dan kekuatannya Chavez itu dia bisa mematerialkan konstitusi itu menjadi bagian dari political engagement. Makanya rakyatnya hafal konstitusi. Mau apa-apa dia dari konstitusi karena apa ya? Artinya apa ya? Sampai juga menggunakan cara-cara politik cara-cara politik normatif, membuat rakyat ngerti konstitusinya sehingga tahu apa hak-haknya gitu. Itu yang dilakukan Chavez. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Chavez itu itu bagian dari satu politik kewarganegaraan. Cuma politik kewarganegaraan kiri pada konteks dia, ya kan? Nah, kalau kalian mau bikin ala Chavez itu bisa, menurut saya, tapi dalam konteks lokal politik. Masih mungkin lokal politik. Kalau di Amerika Latin itu Hafez mencoba untuk membangun blok proletariat namanya. Oke, mungkin diskusinya bisa kita lanjutkan. Saya Mas dulu. dulu. Ini kalau nggak melahirkan ini bisa nggak selesai. Makasih Bu. Ya, kita biasa sampai pagi sesi. Aku masih ada pagi lagi. Waktunya tidak memungkinkan. Jadi banyak yang terpendam kawan-kawan. Sehingga bertanya nggak jadi. Oke, mari kita berkaca pada Oke. Oke, semuanya makasih ya. Iya, makasih. Saya datang ke malam.